Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin kembali langsung lanjutkan dialog kita sore hari ini. Masih ada Bu Susi, ada Pak Gayus dan juga Pak Mansur. Saya ke Bu Susi terlebih dulu. Seperti apa yang kami sampaikan begitu sebelum jeda pariwara tadi, Bu Susi, poin yang kemudian meringankan tuntutan PC ialah karena bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah melakukan tindak pelanggaran hukum. Bagaimana LPSK melihat hal ini kalau kita bandingkan Bu Susi dengan Eliezer begitu yang mungkin di persidangan tidak hanya sopan dan kooperatif tetapi juga memegang posisi justice kolaborator. Iya, itu yang kami agak menyayangkan saja ya, karena sebenarnya ketika diperiksa dalam pemeriksaan persidangan yang kami ikuti ya, PC ini kan juga nggak banyak informasi yang dia sampaikan sebenarnya untuk mengungkap kasus ini. Justru keterangan-keterangan dari Richard itulah yang membuka semuanya ya. Bahkan terakhir kan Richard juga menyampaikan bukti baru ya berkaitan dengan foto terkait dengan perencanaan pembunuhan itu. Nah ini yang kami agak menyayangkan gitu ya. Di sisi lain Richard yang sangat helpful, sangat kooperatif dan bahkan jujur gitu ya, nggak berbelit-belit gitu ya. Tetapi itu tidak dipertimbangkan untuk menjadi ini ya untuk mengurangi tuntutan hukumannya. Tetapi justru PC yang tidak banyak memberikan keterangan dan informasi untuk mengungkap kejahatan ini dan malah hakim sendiri juga menilai keterangan-keterangannya seringkali berbelit-belit juga kemudian malah menjadi pertimbangan sopan santun dan sebagainya itu untuk mungkin mengurangi tuntutannya. Saya tidak paham detail ya bagaimana jaksa menentukan jumlah tuntutannya. Itu murni kewenangan dari jaksa penuntut umum. Begitu Mas Aku. Baik, saya juga ingin meminta pendapat dari Pak Mansur. Pak Mansur, kita melihat juga bahwa poin yang kemudian meringankan tuntutan PC ialah karena sikap PC yang bersikap sopan selama persidangan. Bagaimana pihak Brigadir Joshua melihat hal ini? Keringanan bahwa Ibu PC berlaku sopan di dalam persidangan ini bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang nanti mungkin melakukan sebuah tindak pidana. Dan ini juga pernah dikritisi ketika masuk di meja hijau, ada yang mendadak agamais, kemudian sangat memohon-mohon, tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain kalau menurut hemat kami. Lalu di negara kita ini sedang sangat krisis kepercayaan hukum sebetulnya dengan kejadian ini. Dan juga masyarakat sangat takut sekali melaporkan sesuatu hal terkait dengan pidana, apalagi itu menjadi saksi. Dan dengan kejadian Eliezer yang di sini sudah dimaafkan oleh keluarga, kemudian sangat berlaku sopan membongkar semua perkara ini, namun dituntut jauh daripada Ibu PC, RR dan juga Kuat Ma'ruf. Dan yang sangat mengherankan adalah di sini ada polisi disamakan dengan supir tuntutannya, yaitu Kuat dan RR. Saya juga tidak mengerti, padahal harusnya RR lebih tinggi. Kenapa? Karena diketahui RR itu adalah seorang polisi, masih aktif polisi, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kemudian tadi ada juga saya hal-hal yang tidak sepakat lagi dengan Prof. Gayus terkait pasal 51 ayat 1 harus dibaca katanya ayat 2-nya. Seperti itu. Sekarang kalau kita mengarah ke kode etik, apakah yang terlibat obstruction of justice ini memahami kode etik itu sendiri? Dan apakah mereka juga paham tentang hal tersebut? Atau hanya siap jenderal dan siap komandan? Ini kita tidak bisa pungkiri, apalagi seorang Barada. Seorang perwira pun tidak mampu membantah, apalagi seorang Barada. Kan seperti itu yang harus penekanannya. Makanya kami dari pihak keluarga, dari kuasa hukum keluarga almarhum, sangat mengharapkan hukum ini ada perbaikan. Kita sangat cinta dengan Polri, karena kemana kita akan mengadu ketika kita sudah tidak percaya dengan lembaga itu. Makanya ini harus dipulihkan. Buktikan hukum itu sebagai panglima, bukan karena bintang, bukan karena embel-embel yang lain, tapi hukumlah yang akan memberikan keadilan untuk masyarakat. Begitu Mas Agung. Baik, Pak Gayus mungkin punya jawaban dari apa yang kemudian dipertanyakan oleh Bu Susi, kemudian juga tadi Pak Mansur, begitu. Dari kacamata hakim seperti apa melihat ini? Perkap nomor yang terbaru 7 tahun 2002 yang kemarin, 2022 kemarin, akibat dari pelanggaran kode etik atau etika untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, perintah ini, norma kesusilaan dan norma agama itu mendapat sanksi berat. Jenderal dipecat Pak gara-gara ini, gara-gara perintah CCTV merusak itu, artinya patuh kepada
perintah yang tidak sah, dipecat Pak. Jenderal itu. Apa maksudnya? Itu bukan pembunuhan, dia hanya justice, obstruction of justice, merusak, dipecat Pak. Brigjen salah satunya. Nah itu menunjukkan polisi tidak tahu peraturan yang mengatur. Itu kalau seperti Britmob, pelopor, kemudian ada penjinak bom itu dilatih di Amerika Serikat. Latihannya saya ikuti, tembak, gambarnya penjahat, tembak, komandonya, perintahnya, gambarnya sheriff, dia nggak tembak Pak. Itu dia dipelajari lebih baik di kepolisian Indonesia, yang elit ya, ke Ghana, ke pelopor dan Britmob. Pimpinannya semua melatih seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka dipecatlah perwira menengah dan tinggi dengan tidak hormat. Ini maksud saya mengcounter apa ya Pak Mansur, dengan sangat hormat saya mohon maaf, pendapat saya meluruskan dari apa yang memang aturannya seperti itu Pak Mansur. Baik, kita juga akan sama-sama melihat, saya mengajak Bu Susi, Pak Gayus dan juga Pak Mansur untuk melihat pernyataan dari Pak Roni Talapesi terkait tuntutan yang kemudian dibacakan kepada kliennya Richard Eliezer. Status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Kami coba kembali ke Pak Gayus. Pak Gayus, tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa pengacara Eliezer dalam wawancara usai persidangan menyebut jaksa tidak mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice collaborator. Apakah kemudian justice collaborator ini memang bukan komponen utama untuk menjadi pertimbangan? Ya begini, perkara JC yang berkembang di Indonesia itu paling banyak beberapa kasus, ada baru 5 karena saya katakan tadi ini transplantasi dari undang-undang dan negara asing lainnya, Amerika Serikat. Oleh karena itu pengalaman untuk JC memang belum banyak, makanya dari 5 itu beberapa ditolak oleh hakim. Nah ini saya ingatkan, satu sisi betul dia mengungkapkan banyak hal, dia bekerjasama dengan baik. Tetapi ada sisi yang lain, dia tanggung jawab hukum mengenai perbuatan yang menembak mati orang atau menembak tidak langsung mati tapi melumpuhkan, menjadikan orang itu mati pada akhirnya. Nah ini kan sisi lain yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi ada 2 sisi sebenarnya. Oleh karena itu dia berkedudukan juga sebagai terdakwa utama bersama dengan yang memerintah. Nah perintahnya kalau saya kembali ke pasal 50 ayat 2 jelas di sana itu perintah tidak sah, tidak boleh dilakukan, ditambah etikat baik. Nah etikat baik itu diatur di kode etik polisi, di Perkap, di Perpol. Ini semua bicara kepada Yudi. Mohon maaf saya tidak ada kepentingan sedikit pun. Baik. Saya hanya menyampaikan pikiran-pikiran saya untuk mengimbangi kesalah pikiran orang, salah paham. Kalau sudah JC sudah taken for granted, jamin dia nggak dihukum. Nggak bisa begitu, kan 2 sisi saya bilang. Satu sisinya dipertanggungjawabkan perbuatan membunuh tadi atas perintah tidak sah. Ini mohon dipahami. Kita boleh membela. Baik Pak Gayus. Saya beralih ke LPSK kalau begitu. Bu Susi, tuntutan Eliezer ini bahkan jauh dari target LPSK yang kemudian sebelumnya sempat menghendaki Eliezer bebas. Upaya apa yang terakhir kemudian akan dilakukan LPSK sebagai lembaga pelindung saksi ini? Sebenarnya kita tidak mengupayakan bebas ya, tapi lebih kepada memang tidak bisa lepas dari tuntutan hukum. Cuman kami menganggap harus ada porsinya, harus tepat gitu ya, dan harus adil dan sesuai dengan keringanan tuntutan hukuman yang disampaikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh LPSK masih ada pledoi. Nanti kita akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Richard untuk
menyusun pledoi ya lebih lanjut ya. Nah, yang kedua kami memang berharap dengan sangat kepada majelis hakim berkaitan dengan kasus ini agar memutuskan untuk Richard gitu ya, putusannya dengan seadil-adilnya gitu. Dan yang terakhir ini kan tadi juga sempat banyak sekali fans atau pendukung dari Richard Eliezer yang marah-marah ya di pengadilan. Nah, saya berharap supaya lebih sabar dan bisa mendukung Richard lebih konstruktif gitu ya, dan dukungannya yang lebih maksimal seperti itu. Baik, kita akan sama-sama lihat bagaimana kemudian kelanjutan persidangan kasus Verdi Sambo CS ini. Terima kasih Bu Susi atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih juga Pak Gayus Lumbun dan juga Pak Mansur Febri atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.